kriteria orang yang bahagia yang Ramadan ini telah menyiapkan paket-paket yang dapat menghantarkan kita bahagia. Itulah bahagia. B itu batinnya tentram, A itu akalnya sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu awala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina. Para jamaah solat zuhur Masjid Al-Imarah, Komplek Kawasan Pendidikan Menara Fitrah yang saya hormati dan saya muliakan. Hari ini kita akan memulai kajian Ramadan. Salah satunya adalah kita akan mengkaji hadis-hadis yang terdapat di dalam hadis Arba'in yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Karena kita mau mengkaji, diharapkan setiap orang itu punya naskahnya. Enak. Kalau enggak, batas mendengar aja. Mungkin nanti saya akan minta bacakan ya kepada beberapa orang, nanti baru kita diskusikan. Nah, dari panitia sudah mencoba itu. Nanti mencari buku yang simple ya. Nah, tugas Anda tinggal mengganti ongkos cetak dan ongkos kirimnya. Kalau ada kelebihan, bukan untuk mewajih, bukan ya, tapi ya untuk kebaikan dan kemaslahatan kas nanti Ramadan. Siap ya? Yang namanya ngaji itu bacaan, ada kitab baca enggak. HP itu pacak juga, cuman kadang-kadang tekantuk tertidur salah tekan lagi ujung itu. Ya. Karena di HP itu banyak yang lewat. Ya, iklan banyak juga. Ya. Sesuai dengan kuota waktu yang diberikan oleh panitia, kajian itu 30 menit. 30 menit. Sekarang pukul 12:55 menit. 12:25 selesai. Di pertemuan awal ini saya tidak atau belum mengkaji tentang hadis tersebut karena masing-masing kita belum punya kitabnya, ya, belum punya kitabnya. Diharapkan nanti bisa berinteraksi, ya, interaktif, ya, dalam kajian-kajian seperti ini. Gunanya tak lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan diri kita kepada hadiyu Muhammad, sunnah Rasulullah dan petunjuk-petunjuk baginda Rasulullah SAW dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Pertemuan pertama ini saya akan menyampaikan sebuah tema, mungkin menarik, mungkin juga tidak. Ramadan bahagia. Saya kepengen semua kita bahagia menjalani ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Nanti siapa yang tidak bahagia, silakan saja boleh keluar, ya. Dan yang bertahan ini orang-orang yang bahagia, ya, bahagia. Baik. Semua orang menginginkan hidupnya bahagia, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Nanti manusia di akhirat itu dikelompokkan hanya dua saja. Wa minhum syaqiyun. Ada kelompok orang-orang yang celaka, orang yang gagal menjalani hidup ini. Ya.
Dan ada juga orang yang wa minhum sa'id, orang yang bahagia. Harapan kita menjadi kelompok yang sa'id, su'ada jamaknya, orang-orang yang bahagia, sesuai dengan keinginan kita dalam doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Pertanyaannya adalah, siapakah orang yang bahagia itu? Saya akan sampaikan 7 kriteria orang yang bahagia. Yang pertama adalah batinnya tentram, batinnya tenang. Dalam kajian tazkiyatun nafas yang terkait dengan yang dalam-dalam ini, ada yang sebut dengan an-nafsu, ada yang sebut dengan al-qalbu, dan ada yang disebut dengan al-fuad. Batin itu lebih kepada fuad, yang dalam ini, ya. Dan nanti beririsan satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang istilahnya hampir sama saja, ya, berdekatan. Pokoknya urusan ini, batinnya tentram. Di situ ada susah, ada senang, ada duka, ada sedih, ada berhappy-happy, jiwanya mekar, ngelodok, senang, berbunga-bunga. Ya, ada juga yang muram. Itu urusan batin. Ada yang susah, resah, gelisah, ya. Itu batin. Jadi orang yang bahagia itu orang yang batinnya apa tadi? Tentram. Batinnya tenang, ya. Satu saat ada seorang sahabat yang bernama Bisa menghadap baginda Rasul. Bahkan dia mendekat kepada Rasul, melekatkan lututnya dengan lutut Rasul, dan ada sesuatu persoalan yang ingin dia tanyakan kepada baginda Rasul. Ya. Engkau akan bertanya tentang kebaikan. Kok Rasul bisa nebak? Iya. Kata Rasul, al-birru matma'annat ilaihin nafsu. Ya. Yang namanya kebaikan itu adalah sesuatu yang dapat menenteramkan jiwamu. Watma'annat ilaihil qalbu, dan sesuatu yang dapat menenangkan hatimu. Itulah kebaikan. Jadi kalau orang itu hatinya tenang, jiwanya itu tentram, berarti dia telah mendapatkan kebaikan. Bir. Artinya juga setiap pelaku kebaikan itu tentu dia diberikan ketenangan dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau akan bertanya tentang dosa. Betul. Dosa itu adalah sesuatu yang menggugah hatimu, membuat hatimu ragu-ragu, dan membuat hati jiwamu cemas. Itulah dosa. Jadi kalau pelaku dosa tenang-tenang, ditutup-tutupin saja, tapi dalam hatinya itu berkecamuk, ya, berkecamuk, yang membuat dia taraddud, ragu-ragu, gelisah. Itulah hati. Jadi orang yang bahagia itu adalah batinnya tentram, wa qalbuhu mutmainnum bil iman, hatinya full, penuh dengan keimanan. Karena keimanan itulah yang membuat hati seorang menjadi tenang. Kalau orang senyum, kalau orang sedekah, kalau orang memberi lain, dia jujur, tidak dusta, pasti dia tenang. Tapi kalau mulai dusta, mulai kaget, ketahuan ujung-ujungnya. Ada juga perasaan itu, mencuri, ya, dan lain sebagainya, pasti ada tuh, ya, walaupun dia mampu menyembunyikannya. Yang kedua, orang yang bahagia itu adalah
akalnya sehat. Di sini tak ada yang gila, nggak ada kan? Sehat semua. Ya, karena apa? Al-aqlus sahih, akal yang sehat itu adalah masadir akidah. Salah satu sumber-sumber akidah. Al-Quran, hadis, akal sehat. Dari akal sehat itu digunakan semaksimal mungkin, muncul yang disebut dengan ijtihad. Metodenya qiyas dan lain sebagainya. Yang kedua, al-aqlus sahih itu adalah manatut taklif. Akal yang sahih itu menjadi dasar ditetapkannya taklif, beban-beban syarak kepada manusia. Saya tanya, orang gila sah tidak berpuasa? Enggak sah, karena dia tidak berakal. Yang untuk normal-normal, yang tidak renang tidak. Salat sah enggak orang dia? Enggak. Dia enggak masuk taklif, bebas di luar taklif. Karena apa? Tidak masuk hitungan, tidak berakal. Muslim berakal, baligh, okey. Tidak begitu ya? Masya Allah. Akalnya sehat. Akalnya sehat. Ya. Batin itu dia menjadi tentram karena zikir. Akal itu menjadi sehat karena digunakan fungsinya untuk berfikir. Bertemulah zikir dengan fikir. Alladzina yazkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Baru dia bilang, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Rabb, enggak ada yang kau ciptakan ini, yang kau jadikan ini sia-sia. Tapi kalau orang gila enggak tahu, karena dia berakal. Maka Rasul mengingatkan, hadis riwayat Tirmizi, tidak ada makhluk yang diciptakan Allah yang lebih mulia daripada akal. Ya. Jadi karena akal itu unsur yang memuliakan kita, harus dijaga, dipelihara dan dilatih, digunakan terus. Ya. Maka orang Palembang punya cara agar kita memfungsikan akal ini. Maka dibuatlah jenis makanan namanya otak-otak. Ya, otak. Nah, kalau akal yang sehat, tentu pikirannya sehat. Pikirannya sehat. Bukan Victor, pikiran kotor. Sehat. Di antara tujuan syariat adalah hifzul akal, memelihara akal. Apa yang dapat membuat akal itu rusak? Mabuk, narkoba, itu kan, maka dilarang. Karena tujuan syariat kita ini, tujuan beragama ini, salah satunya hifzul akal, memelihara akal. Qalbun, hati, batin, jiwa ada kaitannya juga, harus dijaga. Hifzun nafs namanya, memelihara jiwa kita ini. Dan jiwa lebih ditekankan pada paduan antara roh dengan fisik. Maka segala tindakan yang memisahkan antara roh dan jasad, pembunuhan banyak, ya, haram hukumnya, dilarang. Ada pesan Rasul, apabila manusia mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam kebaikan, ya, maka hendaknya engkau mendekatkan dirimu kepadanya dengan akalmu. Jadi akal yang sehat itu menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akal sehat itu pacak berhitung, pacak medakan mana baik dan buruk. Solat berjamaah nilainya 1. Solat sendirian nilainya 1. Berjamaah nilainya berapa?
27. Kalau akal sehat milih mana lah kira-kira? Milih mana lah? Milih yang banyak apa milih yang dikit? Pilih yang banyak. Subhanallah. Membaca Al-Quran di dalam masjid, setiap 2 ayat itu nilainya sama diberikan onta sepasang. Sepasang itu jantan betina. Setiap 2 ayat. Nah, ya, kalikan be. Kapan 4 ayat 2 pasang. Kapan 6? Nak baca berhitung akal sehat tu. Enggak? Nah, kira-kira kamu cukup Yasin, jadilah itu keluar. Untuk siapa gunanya? Untuk kita sendiri. Akal sehat. Jadi kalau orang banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam kebaikan, kau dekati Allah itu dengan akal. Ya, harus ada hitung-hitungannya juga itu. Benar enggak pepatahnya? Al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu terletak kepada tubuh yang sehat. Ini dikritik, ya. Salah seorang ulama yang benar itu al-aqlus salim fi qalbis salim. Akal yang sehat itu terletak pada jiwa yang sehat, walaupun fisiknya sakit. Ini. Jadi orang yang bahagia itu adalah apa? Satu, batinnya tentram. Bagaimana sebatin tentram? Ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hendaklah kamu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kalau kamu berzikir kepada Allah, hati kamu menjadi tentram. Kalau sudah mengingat Allah masih belum tentram, onderdilnya perlu diperbaiki. Mungkin cara masangnya kurang banyak barangkali, ya, harus diperbanyak sampai betul-betul terpita. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam solat tahajud beliau mengulang-ulang ayat wa in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa mereka juga ya Allah, mereka itu kan hamba-hambamu. Seorang istri mencucurkan air matanya, meminta kepada lakinya, kalau kamu tabok si anu itu anak kamu juga pak. Jadi kira-kira tega nggak kira-kira itu? Paham maksudnya? Ya Allah, jika engkau siksa mereka, itu kan hamba-hambamu juga. Bagaimana pembelaan? Sampai subuh hanya 1 ayat diulang-ulang beliau, sehingga betul-betul melekat, ya, dalam memori beliau, berkesan. Hanya 1 ayat. Jadi tidak apa-apa juga ngulang-ulang sampai 1 ayat, ada tak? Apa dia kabar hafalan Ramadan kemana bahasa ayat esas? Bagus juga. Asal meresap dan diamalkan, ada tak? Innal lillahi al-awani. Allah itu memiliki wadah. Tahu dengan wadah? Ini wadah duit namanya kelpe alias dompet, atau ponjen, ada tak? Tahu dengan wadah, ya? Inna lillahi al-awani. Allah itu kan memiliki wadah. Ala wahyal qalb. Wadah Allah itu adalah hati. Hati ni berarti siap untuk menerima kucuran petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, isyarat dari Allah. Sinyal-sinyal dari Allah. Wa aqrabuha ilallah, dan hati yang paling dekat dengan Allah. Hati yang paling dekat dengan Allah. Mudah-mudahan hati kita dekat dengan Allah. Hati yang bagaimana? Kata Rasul, mariqun, hati yang lembut. Hati yang lembut berarti ada hati yang keras. Qalbun qasi, hati yang keras, hati yang lembut. Persoalannya, bagaimana kita melembutkan hati? Minta kepada yang menciptanya. Antara lain ziaratul kubur, kemudian duduk bareng dengan orang-orang baik, banyak berzikir kepada Allah,
ya, berzikir, berfikir, hati yang lembut. Hati yang dekat kepada Allah itu hati yang lembut. Wasfun, hati yang jernih, hati yang bersih. Maka hati yang jernih, hati yang bersih itu disebut dengan nurani. Qalbun nuraniyun. Nurani cahaya, berarti hati yang bercahaya. Maka doa dari tempat tinggal kita menuju masjid, oi, kantor bukan tempat tinggalku, iya tempat kau tak kira masuk juga itu. Pokoknya nak berjalan ke masjid, apa doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nurah. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku ini nurah, cahaya. Siapa yang paling langganan menonton wajahnya di cermin? Perempuan biasanya berdandan. Kalau cerminnya itu kabur, berdebu, bagaimanalah wajah kamu? Ya Allah, 5 jam masuk salon, kapan bercermin? Apa cak baru ini? Padahal cantik, rupanya kacanya, cerminnya yang bermasalah, kotor, sehingga tidak jelas melihat wajah kita sendiri. Tak? Nah, kalau hati kita kotor, enggak jernih, apa bisa menangkap dengan jelas isyarat-isyarat Allah itu? Maka minta kau, Allah majal fi qalbi nura, baru wa fi lisani nura, lisanku bercahaya, wa fi sam'i nura, pendengaranku, wa fi basari, penglihatanku. Tapi awalnya dari hati dulu. Ya, tuh. Sementara hati yang gelap namanya qalbun zulmaniyun. Zulmani, lawannya nurani. Nah, yang dekat dengan Allah, hati yang dekat dengan Allah itu apa tadi? Satu, hati yang lembut. Yang kedua, hati yang jernih, hati yang bersinar. Yang ketiga, ini solbun, hati yang teguh, hati yang kuat mempertahankan kebenaran dan keyakinan. Ada saat itu juga solb. Maka kalau umpamanya disebut dengan umpamanya jamaah, basis-basis teras disebut dengan kaidah solbah, kuat, ya kokoh. Tegar menghadapi ujian, tetap stabil jiwanya ketika diberikan musibah kepadanya. Ada apapun ujiannya, dia tetap kuat. Jadi hati yang batin yang tentram. Yang kedua, akal yang sehat. Yang ketiga, unsur bahagia seseorang itu hartanya berkah. Bukan hartanya banyak, tidak, hartanya berkah. Kemarin saya sudah jelaskan juga, apa itu berkah? Kebaikan yang berkesinambungan, yang terus menerus, itulah keberkahan. Rasul mengatakan, ni'mal malus salih lirrajuli as-salih. Ni'mal malus as-salih lirrajuli as-salih. Harta yang paling bagus, harta yang paling baik itu kata Rasul adalah harta yang berada di tangan orang-orang yang soleh. Betul tak? Baru dia harta itu menghantarkan kepada amal soleh. Ini buktinya. Ya, kita punya harta, alhamdulillah. Mudah-mudahan kesolehan, harta yang soleh, yang baik berada di tangan orang-orang soleh. Ni'mal al-mal as-salih birrajul as-salih. Harta yang paling baik atau senikmat-nikmat harta yang baik itu ada yang berada di tangan orang-orang yang soleh. Ada berapa orang yang terkaya di negeri ini?
Diperas-peras mungkin 18. Ya, dikumpulkanlah kekayaan orang Indonesia ini masih kalah dengan orang 18 ini. Ini apa namanya? Ustaz Tuhan namanya? Ya. Konglomerasi apa yang kelompok-kelompok itu juga ada. Nah, naga apa? Bukan naga bonar. Naga 9 itu. Jadi kalau mereka mau jahat dengan hartanya itu, selesai negeri ini, ada tak? Hah? Tak banyak orang. Sementara kita ni Masya Allah, ya, diuji dengan kenaikan bahan bakar, ya. Kemudian komisaris Pertamina naik pula, honornya agak, gajinya naik. Kita yang bayar kenaikan harga itu enggak. Minyak goreng, itu juga, ya. Jadi kita disuruh makan yang rebus-rebusan, yang bakar-bakaran. Gawat itu. Apa alasannya? Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang-orang soleh. Kata Rasul, yasilu bihi rahimahu. Dengan harta itu dia bisa bersilaturrahim. Dengan harta tadi menjadi modal dia untuk membangun hubungan kasih sayang, infak, sedekah, wakaf. Tidak. Kemudian wa yasna'u bihi ma'rufan. Dengan harta yang baik itu berada di tangan orang soleh, digunakan oleh orang-orang soleh untuk melakukan kebaikan. Masya Allah. Di antara 10 orang sahabat yang dijanjikan, diberita gembirakan untuk masuk syurga itu, 8 di antaranya orang-orang kaya. 8. Berapa nama berarti? 8 per 2 ya. Masya Allah. Kenapa? Aku dah galak jadi orang kaya. Jangan. Jadi orang kaya yang durhaka, yang celaka itu tidak boleh. Kalau jadi orang kaya, banyak manfaatnya itu. 8 orang sahabat yang dijanjikan, diberita gembirakan surga itu, 8 orang itu orang-orang kaya. Subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq, kapilah dagangnya, kepalanya lah sampai di Madinah, buntutnya masih di negeri Sam situ. Gitu ya. Mudah-mudahan kita jadi orang yang kaya, amin. Tapi di tangan orang-orang yang soleh. Orang akan bahagia kalau hartanya berkah. Yang nomor 4, amalnya baik. Amalnya baik. Jadi beramal kebajikan harus menjadi visi hidup seorang yang beriman. Sekecil apapun kebaikan itu, sekecil apapun kebaikan itu, hatta mengembirakan orang saja, itu adalah kebaikan. Kebaikan. Ada istilah apa? PHP. Apa dia PHP itu? Pemberi harapan palsu. Ya? Itu istilah kami dulu di Dewan Mak itu. Bapak ini berjanji tapi tidak pandai PHP. Pemberi harapan palsu. Tapi memberi juga harapan. Hebat. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan khalaqal mauta, kematian. Kematian itu makhluk bukan? Makhluk. Siapa yang menciptakan kematian?
Allah. Wal hayata, kehidupan, Allah yang ciptakan. Semua itu jadi ujian untuk mengujikan. Hasilnya seperti apa? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang terbaik amalnya, yang paling berprestasi. Apa judul kita tadi? Ramadan, ya, bulan bahagia. Kita dihidangkan berbagai macam kebaikan pada bulan suci Ramadan ini. Silakan disantap ma'dubatullah, hidangan Allah. Siang hari ada puasa, malam hari ada qiyamul lail, ya, dan berbagai macam kebaikan. Silakan, jangan longo. Tahu longo itu? Melihat banyak kebaikan, longo, tak berminat lagi. Nah, itu. Hidup ini butuh hidayah. Kalau di sini ada makanan, tidak ada kehendak, itu juga kita menjulurkan tangan mengambilnya, itu bagian hidayah. Ya enggak? Nak dijemput hidayah itu. Hidayah. Jadi sekali lagi, ma'dubatullah Ramadan untuk mendongkrak amal-amal kita. Amalnya baik. Maka jangan pernah berhenti beramal kebajikan. Untungnya untuk kita sendiri, dan juga bisa memberikan imbas kepada lingkungan kita selain daripada kita. Yang kelima, gayanya sederhana, hidupnya zuhud. Zuhud itu bukan berpakaian compang-camping, tapi sederhana berfikir, sederhana berbuat, sederhana bersikap. Mentang-mentang jadi orang hebat, jabatan tinggi, masya Allah, ngengkeng berjalannya, ya. Nah, para akhwat, ibu-ibu, antunna hanya diperkenankan memakai gaun yang pakai sayap panjang itu waktu saat apa? Ya, saat resepsi saja. Saya itu paling rekrut. Untung ada Umi. Dipersilakan petikan pertama Ustaz Iqbal bersama istri. Mana je nak nenjak, ditenjak sayang anak kepanjang buntut gaun. Iya, no, orang dua mawaknya, ya Allah. Nah, jalan. Sehari-hari kamu bawa ke Mepi ini, tentu yang paling senang kalau kamu pakai gaun begitu bagian cleaning service. Alhamdulillah, daun-daun Ustaz tersapu bersih. Nggak kan besok ulangi lagi. Alhamdulillah, amalnya baik. Ayyukum ahsanu amala. Yang keenam, imannya kuat. Imannya kuat. Kuat itu bukan semula jadi, tapi perlu usaha melakukan penguatan. Kemarin Ustaz sudah sampaikan, ya, Jibril itu datang kepada baginda Rasul selama masa 23 tahun itu 24.000 kali. Jadi offline-nya, pertemuan tatap mukanya itu hampir setiap hari 3 kali pertemuan, dan tidak ada informasi berapa durasi satu kali pertemuan itu. Jadi wajar kalau dibimbing terus, digembleng terus. Maka salah satu kita ini, ya, ada kajian sini, ya. Menguatkan iman penting, ya, untuk iman. Karena ini generator kita, ya. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Termasuk kekuatan iman, ya. Hampir-hampir sebuah kaum mendatangi kalian dengan sangat rakusnya, seperti rombongan orang-orang yang rakus menghadapi hidangan seperti warung Minang lah kira-kira. Maaf, bungkus piringan apa? Hidangan. Oh, dihidangkan semua. Lapar, rakus. Ya. Seperti itu.
mereka datang, ya, menghampiri kalian seperti rombongan orang-orang Yakus menghadapi hidangan. Sahabat tanya, amin qillatin nahnu yaum idz ya Rasulullah, apakah lantaran jumlah kita minoritas pada waktu itu ya Allah? Oh tidak, karena kita minoritas diserang oleh kawan, dihimpit oleh kawan. Tidak, ya. Antum katsirun, jumlah kalian mayoritas, tetapi kualitas kalian kagusa, seperti buih. Kamu tahu tidak dengan buih? Ada akarnya tidak sampai ke dasar sungai? Tidak ada, di permukaan saja, ditiup angin baru selesai itu, nggak punya pegangan. Jumlah kalian tuh banyak, tapi kalian tuh punya penyakit. Apa penyakitnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dengan dunia tentunya berlebih-lebihan, benci dengan mati. Pendengar kematian, inna lillahi wa inna mati. Ya. Benci dengan mendengar kematian. Insyaallah. Itulah, mudah-mudahan kita seperti itu. Ya. Rasul mengingatkan kita, jangan seperti kualitas buih, enggak kokoh, tak pakam, enggak menghunjam dasarnya itu, sehingga mudah tergoyah oleh arus, macam-macam arus politik, ya, arus ekonomi, arus sosial, arus budaya, tumbang tuh, ya, tuh, terbawa arus, enggak lemak terbawa. Kalau pacak itu mengendalikan arus hidup ini, ha? Bagaimana mengendalikan arus? Pokok kira-kira dah sampai barangkali, jadilah 3 juta, jadilah beli generator, ada tak pasang dinamo. Kami pernah ke desa Kemo itu, alang hebat, tak berhenti terus kamu ni, selama sungai itu masih mengalir Ustaz, lampu kami masih hidup. PLN itu cuma bayar anunya, apa namanya, abodemennya baik. Subhanallah. Itu kalau bisa mengelola arus, bukan terbawa arus. Terakhir, akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia. Itu tanda orang bahagia. Ramadan mengembleng kita memiliki akhlak yang mulia. Kunci akhlak yang mulia itu ketika saat seseorang menyadari keberadaan Allah pada dirinya. Allah memperhatikan dia, melihat dia, muraqabatullah. Nah itu, inna rabbaka labil birsad. Kalau itu ada, maka akan muncul disebut dengan akhlak yang mulia. Rasul bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu, kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqa, yang terbaik akhlaknya. Jadi kesempurnaan iman pasti mengantarkan orang itu kepada akhlak yang terbaik. Wa altafuhum li ahli. Ya. Mukmin yang sempurna imannya itu 2 kriterianya. 1, dia ahsanuhum khuluqa, terbaik akhlaknya. Yang kedua, altafuhum li ahli, paling lembut dengan keluarganya. Paling lembut dengan keluarganya. Itulah kriteria orang yang bahagia yang Ramadan ini telah menyiapkan paket-paket yang dapat menghantarkan kita bahagia. Itulah bahagia. B itu batinnya tentram, A itu akalnya sehat, ya, hartanya berkah, A itu amalnya baik, gayahnya sederhana, imannya kuat. Yang terakhir apa? Akhlaknya mulia, disingkat dengan bahagia. Wallahu alam bisawab. Ya, karena waktu sudah lewat, ya, 4 menit, ya, jadilah itu nganyang lah. Dan bonus untuk kalian. Mudah-mudahan besok sesuai jadwal kita akan memulai bermuzakarah hadis
Arba'in Imam Nawawi. Demikian dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.